setiap minggunya, insya Allah setiap minggunya kita akan terus melakukan webinar gratis ini yang difasilitasi oleh penerbit Bravo Press. Luar biasa Ibu. Tiap minggu Bu ya rutin ya. Berarti 48 kali. Sudah tahu Bu. Iya, gimana Pak Edi? Tadi ngomong ya? Ya benar-benar. Jadi 48 kali Bu ya dalam 1 tahun ya. Ya, insya Allah itu adalah program unggulan kita sebagai penerbit karena saya rasa itu tidak ada di ini ya dilakukan oleh penerbit lain. Jadi kita Iya, memberikan suatu yang berbeda di hadapan Bapak Ibu karena ini adalah peluang juga bagi Bapak Ibu yang memberikan materi dan yang mendapatkan materi. Jadi ini adalah salah satu bentuk loyalitas dari perusahaan Bravo Press memberikan webinar ini. Bahkan kita tidak meminta pungutan atau biaya administrasi segala macam. Kemudian kita juga memberikan apresiasi kepada pemateri tentunya, kemudian juga kepada peserta dalam berupa sertifikat e-sertifikat ya. Dan insya Allah itu juga akan bermanfaat untuk bagi Bapak Ibu pergunakan ke depannya. Apa Bu kira-kira inspirasi dan motivasinya Bu? Inspirasi dan motivasinya. Kita eh, kalau di Indonesia memiliki penerbit yang cukup banyak ya, tapi kita harus memiliki diferensiasi. Nah, di sini kalau di dunia marketing ya, kita iya. punya ilmu bagaimana kita itu tampil berbeda dengan yang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk motivasi dan eh, cara kita memperkenalkan ke dunia pendidikan bahwa kita itu memiliki pembeda dari penerbit yang lain gitu. Baik, Bapak Ibu yang belum eh, menuliskan tempat ininya, kotanya, kehadirannya, boleh sebelum kita mulai 2 menit lagi ya, di chat di kolom komentar dari daerah mana saja. Sumatera Utara hadir, Kalimantan Selatan hadir, Pontianak Medan. Kalimantan Barat Bu. Dari mana Pak Edi? Pontianak Kalimantan Barat. Wah, Pontianak, Wah, Kalimantan Barat. Luar biasa ya. Dari Sabang sampai Merauke kita ini apanya pesertanya ya. iya, luar biasa. Bravo Press. Insya Allah kita terus semoga ini tidak ada halangan dalam 1 tahun ke depan ini kita tetap melakukan rutinitas seperti ini. Semoga ini menjadi amal jariah juga bagi kita. Terkhusus juga kepada Amin. pemateri-pemateri yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Sharing dan saling bertukar pikiran di sini ya Ibu Ismi ya. Iya, Ini. Baik, ada Alhamdulillah waktu udah mulai pukul 2 siang, waktu bagian Indonesia Barat. Mungkin kalau bagian di timur itu udah jam jam 4 ya. iya, 1 menit lagi jam 4, Oh Mbak. iya. Kita perbedaan waktunya hampir 2 jam ya. Iya, Dari bagian barat ke bagian timur. Insya Allah. Alhamdulillah di siang atau di sore hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan Zoom yang sederhana ini untuk menggali ilmu, berbagi, sharing, dan memberikan motivasi satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka webinar kita kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahi lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuziruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin peserta webinar dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dilimpahkan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana sebagaimana biasanya. Baik,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, kali ini pembicara kita tidak kalah menariknya dari minggu-minggu lalu, yaitu Mbak Ismi Musdalifa Darsan, SIP, SPI, MPI. Iya. Nah, beliau adalah salah satu dosen dari Universitas Khairun, kelahiran di Bau-Bau 20 Maret 1993. Masya Allah ini sangat muda dan masih single ladies. Wah, ini ada kesempatan nih. Ya Mbak ya, bisa Iya. berbagi ilmu juga di sini. Mana tahu ada jodohnya di sini nanti ini. Oh, kebetulan lagi azan ini. Doa di antara azan dan iqomah insya Allah dijabah. Oh, Ah, Masya Allah. Amin. Beliau adalah aktivis di berbagai kegiatan sosial dan akademik. Insya Allah kali ini akan memberikan webinar yang cukup menarik untuk kita simak di siang atau sore hari yang berbahagia kali ini. Baik, Mbak Ismi, langsung saja untuk tidak memperpanjang salam, kita langsung saja kita serahkan kepada Mbak Ismi untuk memberikan wejangan di hari siang yang berbahagia ini. Kepada Mbak Ismi, waktu dan tempat kita persilakan. ya, izin Mbak sebelumnya untuk Mbak Weni, karena di sini lagi azan, kita break sampai selesai azan. Oh ya, boleh, boleh. Iya. Oh ya, sebelum kita mulai juga, kita berikan informasi juga kepada para peserta agar tetap standby dari awal materi sampai akhir. Nanti kita juga ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pemateri kita dan kita pilih sebagai penanya terbaik. Kita akan memberikan reward juga. Kemudian informasi untuk daftar hadir akan kita berikan linknya di akhir materi. Kemudian kita harapkan Bapak Ibu juga mengaktifkan videonya dan mematikan mikrofonnya agar kita fokus dan bisa melihat apa saja materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini. Ya, sudah selesai azan Mbak. Boleh saya ambil alih? Iya, boleh Mbak Isni, monggo. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama- warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa untuk em, Bravo Press tentunya dan juga panitia, kemudian admin dan juga host kita tentunya Mbak Weni. Terima kasih. Tentunya kegiatan ini saya pikir sangat baik sekali. Jadi waktu ada informasi untuk permintaan sebagai pemateri, saya langsung mendaftarkan diri. Ini tentunya juga baik untuk karir dosen. Jadi kedepannya semoga ini berlanjut dan insya Allah saya akan ikut terus, insya Allah. Em, Sebelum itu saya juga ingin berpantun sedikit sebelum kita mulai supaya tidak terlalu tegang. Ya, supaya kita juga bisa simak dengan baik. Insya Allah kalau relax akan masuk semuanya dengan baik. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep, Oh, cakep dong. Cakep, cakep Bu. Wah, bersama sahabat. cakep, Pengajar Cakep Bu. itu pahlawan ilmu, Cakep. bangsa dengan semangat. Ada dua, sebentar Pak, belum Oh, selesai. belum ya. Yang kedua, bunga mawar di Taman Mekar. Cakep.
harum semerbak di pagi hari. Cakep. Terima kasih sudah hadir di webinar, menambah indah berwarna acara webinar kali ini. Cakep, luar biasa. Cakep. Mantap, Bu. Iya, baik saya lanjut ya. Jadi Nonton itu lagi, sedikit Bu. dari saya. Iya, sedikit dari saya. Mohon izin, tadi saya langsung share screen pada saat azan untuk efisien waktu. Jadi em, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun tadi Mbak Weni selaku host sudah memperkenalkan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya Ismi Musdalifah Darsan. Memang saya tergolong masih baru untuk terangkat sebagai dosen PNS di Alhamdulillah di kampus Universitas Hairun. Tapi untuk kegiatan-kegiatan akademis, akademik dan sebagainya, saya juga pernah menjadi guru. Saya juga aktif sebagai asisten, juga asisten dosen dan juga sempat menjadi dosen untuk selama beberapa waktu. Nah, itu sedikit ulasan dari saya. Kemudian bisa dilihat pada profil. Nah, saya tertarik untuk mengambil materi ini karena memang saya bisa dibilang cukup paham dengan materi tentang penerapan metode pembelajaran berbasis proyek di dalam kelas. Yang dimana kalau untuk pengembangannya itu sendiri sangat penting karena kalau di kampus itu kan sekarang sesuai Permen itu undang-undang kita untuk dosen wajib untuk menerapkan proses pembelajaran berbasis proyek atau case method. Nah, ada yang sebutnya sebagai case method, ada yang sebutnya sebagai CBL, case based learning atau PJBL, project based learning atau PBL itu sama saja ya Bapak Ibu. Jadi PJBL dengan PBL itu sama. Maaf Eh, Mbak Ismi, ya. eh, ininya layarnya agak blur ya, kadang agak kecil agak ini dia. Bisa Oh, diperbesar aja nggak ininya, layoutnya? oh iya, ya, belum belum. Tunggu, tunggu. Oh ya, ada yang bertanya juga. Nanti pertanyaan angkat tangan aja ya. Kalau yang chat nanti nggak kebaca. Iya. Agak blur ini ya, Mbak, tampilan kita. Oh, wait, wait. Kalau ini Mbak, bagaimana? Tampilannya masih kecil, blur. Atau kita aja yang ini, yang share screen nanti di sini. Oh, boleh, boleh. Oke. Yang terbaru Mbak, ya kalau Yang terbaru, iya. sebentar ya. Mohon Sambil menunggu menunggu, Bapak Ibu. iya, sambil menunggu Mbak Weni, jadi kalau untuk pengangkatan saya kemarin memang mendaftar di Maluku Utara. Terus, oh ya, saya juga lupa menyampaikan salam untuk teman-teman dari Bapak Ibu sekalian dari seluruh Indonesia. Kelihatannya ini memang dari Sabang sampai Merauke. Ada tadi juga yang dari Kendari dan kebetulan yang Kendari yang bersuara dan kelihatan videonya itu senior saya yang juga sekarang ini sebagai dosen. Beliau senior dosen di Universitas Halo. Halo Kak Asi, Bu Asi, halo. Halo Mbak Ismi. Ketemu virtual ya, ya. Jadi memang ini luar biasa ini Bravo Press ini. Pesertanya juga tidak kaleng-kaleng, sangat semangat luar biasa. Dan memang kayaknya prepare panitia ini sangat baik sekali kalau saya lihat karena dengan beberapa hari ini bisa mencapai 300 tadi di grup kan sampai 600. Ini saja yang hadir sudah 300. Sangat luar biasa. Apalagi materi-materi selanjutnya, pemateri selanjutnya untuk menyiapkan pemateri selanjutnya itu saya kira prepare-nya harus cepat dan cekatan. Dan memang kalau untuk eh, penyelenggaraan ini saja sudah sangat baik, apalagi untuk penerbitan buku. Saya kira untuk teman-teman yang lain seluruh Indonesia sambil promosi, asik.
Sambil promosi, mungkin kita bisa menarik diri ke Bravo Press untuk mengisi kum-kum. Masya Allah, makasih Mbak Ismi. Iya, untuk melengkapi kum-kum kita ya. Iya. Baik, itu Apakah sudah nampak di layar ininya, Zoom-nya? ya sudah. Saya Baik, juga sudah. Tapi saya terpotong nih. terpotong. Gimana Mbak? Halo? Tunggu, masih terpotong. Kalau yang lain apakah juga terpotong tampilannya? Tidak, Ibu. Oke, berarti Sudah masih aman nih. aman ya. Tidak apa-apa. Berarti cuma saya tidak apa-apa. Sudah. Oh, iya. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya untuk men-share apa yang saya sudah dapat berdasarkan pelatihan-pelatihan dan juga kebetulan saya tergabung di dalam penyusunan kurikulum untuk prodi saya. Karena mungkin dosen baru ya, jadi diberi tugas yang sangat banyak dan itu tentunya tidak mengecilkan semangat ya. Tentunya penerapan penerapan metode pembelajaran ini berbasis proyek ada banyak kendala yang dihadapi yang pasti kita harus selalu update info terbaru. Nah, untuk penerapan PJBL, saya langsung aja ke PJBL. PJBL ini sekarang yang terbaru itu kita lebih ke pendekatan OB, Outbased Come. Nah, rujukannya adalah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Sistem Pendidikan Tinggi, kemudian Kemendikbud Nomor 210 ini yang 2023 IKU itu mengatur tentang penerapan PJBL dan juga cash method. Untuk di perguruan tinggi itu dia masuk ke IKU 7 yang dimana IKU 7 ini adalah kolaboratif dengan adaptif. Jadi mahasiswa dituntut untuk em, berkolaborasi seperti itu. Jadi di IKU 7 diatur 50% aktif, 50% mahasiswa yang cenderung lebih aktif dibanding dosennya. Nah, untuk penerapan, jadi karena saya dosen, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk yang guru mungkin dan lain-lain mohon menyesuaikan. Tapi saya akan membahas juga tentang bagaimana untuk penerapannya di kelas sebagai kalau kita sebagai guru. Nah, lanjut. eh, Mas. Nah, ini tadi saya sempat singgung untuk mencapai indikator kinerja utama di perguruan tinggi itu di untuk pelaksanaannya memang untuk mencapai IKU 7 kelas kolaboratif dan partisipatif. Nah, untuk itu di memang yang dicanangkan untuk metode pembelajaran itu ada dua, project based learning dengan case case based learning atau case method. Nah, kemarin saya juga untuk pada saat latsar itu atau pendidikan prajabatan kalau ininya, saya memang mengangkat juga tentang case method. Jadi memang saya cukup menguasai karena sebelum kita mengajar pasti kita menyusun RPP kalau untuk guru, kemudian RPS untuk dosen. Nah, di dalam RPS pun kita harus juga menyusun sesuai dengan aturan. Misalnya eh, sudah diatur dalam undang-undang bahwa kita harus memasukkan cash di dalamnya. Atau misalnya kita mau menggunakan PJ, project. Berarti yang kita harus gunakan itu project, kita harus masukkan di dalam misalnya mata kuliah. Kalau saya kan pegangnya mata kuliah pakan alam, pakan ikan. Jadi di dalam pakan ikan itu project apa yang kita mau terapkan di kelas. Nah, untuk case method, jadi sebentar saya akan bahas secara rinci apa perbedaan case method dengan project.
untuk case method, misalnya kita ada jadi kita mau lihat dulu kasusnya, kemudian eh, di analisis. Jadi kalau perbedaan, saya mau spill sedikit, perbedaan project based learning atau PJBL dengan case method. Kalau project ada kita kita mau menghasilkan sesuatu, kemudian akan outputnya adalah uh, proyek yang nantinya kita lihat permasalahan apa yang akan terjadi. Makanya dilakukan analisis. Kalau case, ada kasus yang akan dipecahkan. Misalnya, kalau project, misalnya kita buat pakan ikan. Oh, pakan ikan secara literatur misalnya seperti ini dan seperti itu. Kemudian hasil akhirnya kita mau buat dua jenis pakan misalnya. Proyeknya adalah tahapan, kemudian apa yang digunakan, bahan apa, mau bikin pakan yang tenggelam atau terapung. Nah, kalau case itu kita melihat dua pakan sudah ada dulu, sudah ada realnya, bentuknya nyata, dua pakan misalnya. Terus kita dicobakan di air, kita bandingkan. Misalnya ada yang terapung dan ada yang tenggelam. Nah, setelah itu kalau case kita lihat kira-kira apa yang menyebabkan dia terapung, apa yang menyebabkan dia tenggelam, seperti itu kira-kira. Nah, tentunya untuk metode pembelajaran ini sudah diatur pada pasal 14 ayat 3 Permendikbud nomor 3 2020. Ini tahapan-tahapannya nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa juga diimplementasikan bahwa harus ada diskusi. Karena diskusi itu penting untuk mencapai IKU 7 tadi. Karena di IKU 7 kolaborasi dan partisipatif itu harus dibuat diskusi kelompok untuk apa? Menghasilkan mahasiswa yang berkolaborasi antar mahasiswa. Nah, kalau pengembangan-pengembangan PJBL sekarang itu sudah lebih besar lagi. Misalnya kita mengirim mahasiswa untuk praktek di luar. Jadi memang langsung turun lapangan. Jadi dia seperti itu. Sangat berbeda dengan metode yang dulu. Kalau metode dulu kan kita kenal dengan TCL. Kalau sekarang SCL. Kalau dulu teacher centered learning, sekarang student centered learning. Jadi kalau dulu TCL menggunakan metode ceramah, kemudian mahasiswa mendengarkan. Tetapi kalau sekarang berbeda Bapak Ibu. Sekarang memang kita menyerahkan semuanya ke mahasiswa. Kita hanya melihat kita hanya memperhatikan dan meluruskan ketika ada kekeliruan seperti itu. Porsinya dia 50% untuk mahasiswa. Nah, itu pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk refleksi kurikulumnya sendiri, Bapak Ibu bisa lihat, itu sudah diatur, saya jelaskan kembali, bahwa tujuan-tujuan dari apa mencapai kurikulum ini ada keaktifan mahasiswa untuk menerima perubahan dan paradigma yang baru, yang dimana kalau di keseharian misalnya kita sering melihat dosen-dosen mengajar hanya sistem ceramah, hanya sistem kayak penggunaan TCL itu. Sekarang karena generasi Z, jadi kita harus merangsang mahasiswa-mahasiswa untuk lebih aktif. Entah mungkin dia gunakan apa HP-nya kah untuk mencari informasi-informasi itu, karena kan sekarang ini Gen Z itu tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Nah, kita harus menerima kebaharuan. Kemudian yang kedua itu tentang multidisiplin dan transdisiplin dan juga interdisiplin. Kenapa seperti itu? Sekarang kurikulum itu memang membiarkan, istilahnya seperti itu, membiarkan antar fakultas bisa bertukar um, informasi tentang kuliahnya. Misal tadi pakan.
pakan buatan. Kalau secara disiplin ilmu, pasti kan perikanan saja yang tahu. Tetapi kalau kalau misalnya kita laksanakan praktek atau praktikum secara secara multidisiplin, kita bisa mengajak dari fisika misalnya. Karena ada perubahan-perubahan partikel seperti itu. Jadi ada proyek yang berhasil kita ulik di situ. Nah, itulah makanya disampaikan di dalam kurikulum ada interdisiplin, multidisiplin dan juga transdisiplin. Jadi ada pertukaran informasi di antara fakultas-fakultas yang ada. Dan juga tentunya di dalam ini menjalankan tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi eh, pemberi solusi. Jadi mahasiswa merangsang mahasiswa untuk menjadi pemberi solusi dan dosen atau guru bertindak sebagai penggerak. Penggeraknya apa? Kita merangsang mahasiswa, kita berikan sesuatu, kita buatkan pemantik, kemudian mahasiswa dan siswanya yang eksplor dirinya seperti itu. Dan tentu tidak untuk memanfaatkan digital karena kita hidup sekarang di dunia digital dan Bapak Ibu yang apa? Yang mungkin ada beberapa yang tidak bisa kita pungkiri yang sudah umurnya sudah ini pasti untuk digital kurang terlalu ini lagi. Tapi harus kita sebagai dosen harus memang ikut perkembangan teknologi yang ada karena kita tidak bisa pungkiri kita hidup di generasi Z. Nah, itu tadi tentang project base. Pasti pertanyaannya apa itu OB? Apa itu? Padahal penerapan OB, apa dengan OB dan sebagainya. Nah, ini ada definisi OB, Outcome Based Education, yang dimana ini hasilnya adalah kemampuan bagi mahasiswa yang bisa dilakukan. Jadi apa yang hasilnya yang bisa mereka lakukan dan bisa mereka implementasikan dan mengambil hasil itu sebagai kebaharuan untuk ilmunya. Nah, untuk tujuan OB ini sekarang untuk mencapai pembelajaran dalam kampus untuk diatur dalam CPL. CPL campak capaian pembelajaran sesuai dengan KKNI SNDIKT. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit tentang TCL, SCL, OB, dan CBE. Nah, Bapak Ibu bisa lihat untuk keempat ini sebenarnya memang ada target-targetnya tersendiri. Nah, kalau kita lihat, kita pilih satu persatu, CBE eh, dia hanya kepada target penyampaian materi. Jadi misalnya kayak saya nih, saya menyampaikan materi tentang project based learning. Yang penting sudah tersampaikan materinya, seperti itu. Nah, kalau OB, dia targetnya pencapaian learning outcomes. Jadi memang apa hasil akhirnya. Jadi kita belajar dari kita belajar kemudian melihat hasil akhir. Nah, ini kalau TCL tentunya ini metode yang lama. TCL itu Teacher Centered Learning. Kemarin kebetulan waktu saya tes CPNS, ini saya mau cerita sedikit. Saya tes CPNS, saya ditanya, Ibu Ismi gunakan apa metodenya? Kebetulan saya sudah update, jadi saya bilang dari awal masuk itu saya sudah paham bagaimana itu case method. Jadi saya ditanya, mau apa? Mau pakai metode apa nanti? Kan ada kalau tes dosen itu ada wawancara. Nah, wawancara itu saya ditanya mau pakai metode apa? Bukan wawancara, apa? Micro teaching. Nah, ditanya, saya bilang saya pakai metode SCL. Saya bilang seperti itu. Dan mereka mereka pikir kenapa SCL ya? Saya jelaskan karena memang sekarang itu yang digunakan adalah case method. Jadi saya memberikan materi sesuai dengan case method seperti itu. Jadi tapi Bapak Ibu boleh pilih mau PJBL atau CPL. Nah, kalau yang jelasnya jangan gunakan dikurangi lah walaupun memang pada kenyataannya masih banyak di lapangan itu yang masih menggunakan metode TCL yang dimana metodenya masih monoton, yang ceramah, yang dari A sampai Z dijelaskan, kemudian apa
Kemudian terakhir baru ditanya mengerti atau tidak. Jadi kayak seperti itu, kayak saya waktu di zaman SMA, di zaman seperti itu. Nah, sekarang di 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 apa SD, SMP, SMA pun didorong untuk menerapkan ini ya, project based learning, kemudian CBL, karena itu tadi kita menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan generasi yang sekarang. Nah, untuk itu kita perlu juga memahami lebih detail lagi bagaimana konsep pembelajaran yang kita gunakan. Eh, saya sudah, saya mungkin bisa dibilang baru, tetapi kalau untuk case method ini dari awal saya sudah pelajari, bahkan saya masuk ke dalam eh, penyusunan kurikulum, kemudian sering juga ikut pelatihan bagaimana itu metode kasus, bagaimana itu PJBL dan sebagainya. Nah, kalau di definisi secara umum itu tadi untuk project kita kita menekankan kata project. Jadi kita ada untuk memecahkan suatu masalah, suatu keadaan, kemudian kita berikan solusinya. Eh, di dalam project tentunya harus ada kolaborasi. Karena untuk mencapai IKU tadi, IKU 7, kalau di kampus Bapak Ibu sekalian itu wajib adanya kolaborasi, diwajibkan. Dan juga adaptif dan fleksibel. Fleksibel karena kita interdisiplin tadi. Kemudian untuk menciptakan sesuatu yang inovatif, tentu tentu kalau kalau kita mengembangkan suatu proyek atau mengembangkan suatu keadaan, tujuan akhirnya adalah untuk bagaimana kita menciptakan inovasi. Selanjutnya ini ada juga metode kasus pendekatan skenario. Coba Bapak Ibu lihat pendekatan skenario yang dimaksud di sini bukan skenario ini ya. Jadi kayak sudah ada, tinggal kita olah. Oh, tinggal kita olah nih. Oh, misalnya saya ambil contoh teh. Kalau kita mau arahkan, eh, kita mau bahas teh untuk pakai PJBL, jadi dia itu air, misalnya air, kemudian eh, apa? Bagaimana caranya supaya dia berubah menjadi larutan yang kecoklatan? Ya, kita tambahkan teh misalnya. Apakah benar itu proyek? Apakah benar untuk menguji itu kita cobakan? Apakah sesuai sesuai teori atau tidak? Kita cobakan. Jadi kayak praktek kalau PJBL. Nah, ketika dicobakan, oh ternyata memang berubah warnanya jadi coklat misalnya. Oh, kalau misalnya kita mau buat yang pekat, misalnya misalnya bisa berubah misalnya reaksi kimianya. Jadi ada interdisiplin di situ. Kalau untuk pendekatan skenario atau case method, jadi teh yang sudah ada, misalnya sudah jadi coklat nih. Bedanya yang tadi itu belum coklat, yang ini sudah coklat. Yang satu, case method sudah coklat. Nah, coklatnya tadi, kalau kita mau bahas sesuai case method, kita harus lihat lagi. Mahasiswa dan siswa disuruh mengkaji kenapa dia bisa menjadi coklat. Begitu. Oh, mungkin pakai kopi misalnya. Jadi dibuktikan, oh mungkin pakai teh. Apakah tehnya harus larutannya sekian menit? Apakah tehnya cukup sekian menit atau gulanya yang ditambah misalnya seperti itu. Jadi case method dia seperti itu. Ada yang sudah ada, makanya dibilang berbasis skenario. Jadi sudah ada, kemudian mau dicari tahu. Nah, kalau project kita masih meraba-raba akhirnya, lalu dibuktikan dengan teori yang ada, dibuktikan dengan pemahaman dosennya misalnya, pemahaman Bapak Ibu. Nah, kalau apa case method sudah ada, tinggal dibuktikan dan dibahas. Oh, ternyata yang membuat teh ini menjadi coklat pekat karena apa daya larut misalnya atau lama rendaman tehnya seperti itu. Dan dilihat berdasarkan situasi yang nyata. Belum kalau kalau project kayak kita berangan-angan, oh kita buktikan. Kalau metode kasus sudah ada nyata, sudah kelihatan kayak misalnya ini volpen saya warnanya biru. Oh, saya mau kasih warna apa ya supaya jadi warna coklat? Itu project. Tapi kalau case sudah jadi biru, kemudian kita mau bahas kira-kira untuk menjadi biru perpaduannya warna apa dan apa. Seperti itu.
memang harus didalami yang seperti ini, Pak. Jadi kita bisa menguasai sesuai dengan keilmuan. Nah, tentunya undang-undang yang disusun tidak hanya sekedar penyusunan. Kenapa seperti itu? Karena memang harus dirubah. Bayangkan kemarin saya merubah beberapa RPS untuk menjadi case method. Dan itu ternyata tidak segampang itu. Tidak segampang itu merubah RPS. Kalau yang Bapak Ibu guru misalnya mungkin RPP ya. Jadi memang harus dibuat RPP-nya dulu, RPS-nya dulu, baru kita terjun ke lapangan. Kita pahami dulu bagaimana itu PJBL, bagaimana itu case method, bagaimana itu teacher, TCL atau SCL. Baru kita buat RPP, baru kita action di lapangan seperti itu. Nah, bisa dilihat kajian-kajiannya. Kita harus desain dulu pembelajarannya, makanya melalui RPS dengan pendekatan OB. Pendekatan OB, perhatikan outcome-nya apa nanti hasilnya, begitu. Cocok tidak dengan CPL. Jadi menyesuaikan antara RPS yang kita rancang dengan CPL untuk menyusun OB, ketercapaian OBE. Mungkin di pemateri, di flyer ya, jadi hanya ditampilkan bahwa penerapan PJBL. Tetapi kalau saya tambahkan di situ OB supaya lebih lebih mendalam lagi pembahasannya seperti itu. Nah, ini penerapan pembelajaran metode pembelajaran sudah next. Nah, kemudian ini ada tahapan penerapan. Ini yang paling penting sebenarnya. Tahapan penerapannya ada 5. Ini Bapak Ibu saya ambil untuk yang kampus. Sebentar saya bahas tentang bagaimana penerapannya untuk guru. Yang pertama kita pilih topik dulu. Saya ambil contoh tadi pakan. Nah, kita topik, mahasiswa harus bahas kenapa pakan buatan itu baunya tengik misalnya. Saya kan orang perikanan jadi saya bahas pakan ya sesuai keilmuan saya. Misalnya baunya tengik, oke. Ambil topik tentang pakan kenapa baunya tengik gitu. Ternyata memang harus tengik karena untuk menarik aroma penciuman dari ikan misalnya. Jadi ada namanya atraktan. Nah, atraktan yang dibutuhkan misalnya berapa berapa persen. Nah, lihat lagi pemilihan topik atau masalah. Oh, kira-kira kalau kita kasih atraktan kebanyakan itu tidak berbahaya kah? Nah, timbullah masalah, timbullah pertanyaan. Makanya tahap kedua masuk. Direncanakanlah proyek. Nah, proyeknya itu kita susun lagi. Oh, berarti mungkin kita harus melihat, kita rencanakan atraktannya tadi, yang penarik nafsu makannya itu mungkin 20% misalnya. Atau si A untuk kelompok satu bikin 20%. Kelompok 2 buat atraktannya 30%. Kelompok 4 atraktannya misalnya sekian persen. Nah, sudah ada perencanaan. Dosennya bertindak sebagai pengeksekusi, peng-ACC. Kira-kira tepat tidak mereka tentukan ini. Nah, setelah itu dilakukanlah langkah ketiga, penelitian, membuktikan. Ini untuk PJBL ya. Sebentar saya bahas tentang case method. Membuktikan dan juga mengeksplor apakah betul atraktan ini menarik perhatian, menarik penciuman ikan, nafsu makan ikan, betul atau tidak gitu. Jadi menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Makanya dilakukan penelitian kecil untuk mahasiswa. Dan tentu penelitian ini sebenarnya tujuannya adalah untuk melatih juga mahasiswa bisa penelitian yang eh, apa yang istilahnya kalau kita sudah terbiasa penelitian pasti akan gampang penelitian-penelitian yang lain kayak begitu. Sama kayak dosen. Oh, karena dia sering lolos misalnya hibah dikti, jadi dia tahu bagaimana cara tips trik lolos misalnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya penelitian misalnya mereka lakukan penelitian di dalam kelas. Itu mereka akan terbiasa untuk menyusun ke depannya. Begitu juga untuk di guru misalnya. Walaupun tidak disuruh misalnya siswanya, wah langsung langsung secara otomatis mereka tahu tugasnya ini dan itu. Ketika dosennya masuk mereka tahu tugasnya ini dan itu. Gitu.
Nah, kita lanjut ke setelah lakukan penelitian, masuklah langkah keempat, pengembangan produk. Nah, kenapa pengembangan produk? Setelah ditemukan, oh ternyata seperti ini, menjawab pertanyaan yang tadi kan, otomatis akan ada informasi yang baru yang kita, merangsang kita untuk penasaran, yang kita ingin selesaikan juga. Nah, timbullah inovasi-inovasi produk, inovasi-inovasi bagaimana untuk pengembangan produk, seperti itu. Makanya tadi saya tekankan, PJBL itu adalah merangsang untuk kolaborasi adaptif dan eh, apa adaptif, kolaboratif, dan partisipatif gitu. Jadi semua dan inovasi gitu. Nah, setelah itu, setelah berhasil semuanya, presentasi. Presentasi ini untuk membuat merangsang juga mahasiswa untuk latihan, kemudian eh, apa? PD menyampaikan argumennya, kemudian PD menyampaikan apa yang dia dapat. Karena sekarang itu memang kita harus pembuktian, pembuktian, pembuktian. Nah, di situ tugas dosennya adalah melihat, melihat sejauh mana mahasiswanya paham, sejauh mana mahasiswanya paham dengan materi yang dia berikan. Dan memang mahasiswa dituntut untuk sudah membaca terlebih dahulu. Jadi dosennya itu sebenarnya, kalau untuk PJBL ini sebenarnya dosen itu sudah sangat gampang ininya, pekerjaannya gitu. Karena memang eh, mungkin pekerjaan dosen banyak ya, jadi ada setelah itu, setelah dilakukan presentasi, ada namanya refleksi dan evaluasi. Nah, dosennya yang mengevaluasi. Disitulah dosennya yang menilai seberapa paham, seberapa dia mampu, mampu untuk menjelaskan, dan mampu untuk apa namanya, berperan aktif di dalam itu. Tentunya kita bisa lihat kalau ada parameter ukurnya. Kalau untuk membahas parameter ukurnya nanti panjang, ada sesi berikutnya ya. Semoga masih dikasih kesempatan, kita akan membahas parameter ukur selanjutnya untuk parameter ukur hasil PJBL ini. Nah, setelah itu next. Nah, tentunya setelah kita menerapkan segala macam teori dan sebagainya, jangan lupa dengan manfaat-manfaat PJBL ini. Yang pertama, mahasiswa terlibat, jadi meningkatkan keterlibatan. Yang tadinya mungkin mereka acuh tak acuh karena temannya kerja, yang lainnya kerja, kan biasanya kalau TCL duduk, diam, istilahnya kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, kalau ini manfaatnya mahasiswa terlibat, kan ada uh, terangsang karena ada rasa, ih mungkin si A, si B tidak kerja gitu, ih takutnya diasingkan sama teman-temannya gitu. Nah, kemudian mengembangkan keterampilan di abad 21. Kemudian meningkatkan pemahaman konsep. Jadi mereka paham, paham dengan konsepnya. Konsepnya tadi, oh teh itu harus begini. Misalnya konsepnya teh, pembuatannya harus sesuai takaran gula sekian, lama adukan sekian misalnya, harus matang, harus panas, seperti itu. Selanjutnya, eh, nah ini membahas selanjutnya, membahas tentang bagaimana penerapan PJBL di dunia kampus dan di dunia sekolah. Ada 6, tetapi ada perbedaan. Ada yang sama, tetapi ada yang dikerucutkan. Karena kalau kita mau bahas di sekolah, tentu nanti em, gurunya pusing, siswanya lebih pusing, gitu ya. Misalnya, kalau step pertama di sekolah itu kita mengidentifikasi topik dulu yang relevan. Misalnya, kira-kira yang cocok untuk mata mata pelajaran ini apa ya? Diidentifikasi dulu. Sama, kita harus melihat minat juga, minat siswa. Cocok tidak? Karena kan siswa, kalau misalnya anggaplah anak SD, kalau kita mau buat suatu proyek, pasti mereka senang. Tetapi topiknya relevan tidak, gitu. Misalnya kita mau praktek praktek alam, kemudian kita bawa siswa kita yang bapak ibu guru, kita bawa siswa kita keluar. Kemudian praktek biologi, itu bisa masuk biologi, kimia, dan fisika misalnya, bisa sekalian.
Misalnya mau ambil topik tentang flora dan fauna, libatkanlah di situ sekalian untuk untuk apa namanya mata pelajaran biologi, mata pelajaran fisika, mata pelajaran kimia. Nah, kedua, kalau untuk kampus, pemilihan topik yang kompleks. Kenapa? Karena memang untuk mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis, berbeda dengan SMA. Karena di dunia kampus kan jelas berbeda gitu. Kemudian kedua, perencanaan proyek untuk sekolah. Direncanakan mau mau buat apa? Mau libatkan multidisiplin yang mana? Biologi misalnya mata pelajaran apa? Kimia kah, fisika kah, matematika, sorry, biologi kah? Gitu. Nah, kalau di kampus perencanaannya terperinci. Jadi itu tadi sudah punya dasar-dasar teori, dasar terus direncanakan secara terperinci, ada roadmap-nya misalnya. Nah, yang ketiga pembagian tugas. Kalau di sekolah dibagi tugas. Karena kalau kita buat dosen apa namanya guru yang bertindak untuk membagi tugas karena kalau mengatur murid dengan mahasiswa kan berbeda. Kalau mahasiswa kan kita tinggal sampaikan silahkan bagi kelompoknya. Kalau sekolah kan tidak mungkin nanti mereka kocar, bertengkar, apa segala macam semuanya. Seperti itu ya. Jadi kita harus membagi tugas. Kemudian kalau di kampus kolaborasi antar disiplin. Misalnya tadi kita mau praktek apa? Praktek pakan. Panggillah Fakultas Fisika, misalnya FKIP Fisika kah, atau MIPA, panggil. Kita mau praktek ini yang kira-kira yang cocok dengan mata kuliahnya apa, dosennya harus kolaborasi. Tapi itu untuk kampus-kampus yang mungkin sudah menjalankan, tapi ada juga beberapa yang belum, itu tidak masalah. Kita mengikut saja dengan ketentuan yang ada dan kemampuan di kampusnya, gitu. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data penelitian. Kalau di sekolah cukup kita sampaikan ini dan ini. Misalnya guru menyediakan datanya, kemudian siswanya cek. Misalnya, oh ular tidak punya kaki, misalnya dicocokkan. Ular punya kaki tidak, nanti siswanya yang cocokkan. Hanya seperti itu ya. Kalau di kampus berbeda, penelitiannya mendalam, harus mengkaji kenapa teh itu menjadi warna coklat tadi. Nah, kemudian yang kelima, pengembangan produk atau solusi. Ini sama untuk di kampus, pengembangan produk atau prototype, kemudian em, solusi atau studi kasus. Studi kasusnya mempelajari kembali, kayak tadi, misalnya untuk keperluan pengembangan, gitu. Yang terakhir adalah presentasi, tentu tadi sudah saya jelaskan juga sedikit bahwa presentasi itu penting. Kalau di siswa tentu sekolah cukup siswanya mampu mempresentasikan saja apa yang dia dapat, apa yang dia bisa utarakan, dijelaskan secara rinci. Kalau untuk di kampus diwajibkan presentasinya secara profesional, didukung data, didukung apa literatur pendukung misalnya dia katakan seperti ini harus dengan literatur pendukung. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Dievaluasi, kira-kira apa pengembangan yang akan dilakukan, dipikirkan. Nah, evaluasinya juga untuk dosen. Dosennya mengevaluasi proyeknya itu berhasil tidak, apa ketepatan sasarannya itu betul tidak, misalnya. Nah, itu masuk ke dalam penilaian dan evaluasi. Nah, di bawah ini coba dilihat bisa ada contoh-contoh untuk dari sekolah Bapak Ibu maupun kampus bisa mengikuti contohnya. Ini ada apa? Untuk sekolah proyek lingkungan. Itu tadi saya contohkan diajak keluar, kemudian meneliti misalnya pelajaran biologi, identifikasi masalah lingkungan, misalnya daur ulang sampah, itu masuk juga di dalam. Jadi kalau tugas-tugas kesenian itu bisa masuk. Bapak Ibu bisa padu padankan langsung. Jadi kayak walaupun ada jadwal yang khusus untuk setiap mata kuliah, mata pelajaran untuk sekolah, tapi bisa langsung digabungkan antara pelajaran seni dengan pelajaran yang berbasis proyek lingkungan atau biologi, misalnya oh pemanfaatan daur ulang sampah. Misalnya fisika untuk apa?
kimia, bahan-bahan kimia misalnya. Untuk mengurangi bahan-bahan kimia kita daur ulang sampah. Nah, masuklah di mata pelajaran kesenian seperti itu sebagai contoh ya. Kemudian ada proyek sains, perubahan reaksi kimia tadi bisa dimasukkan juga masuk mata pelajaran kimia untuk SMA misalnya. Kemudian ada juga proyek sejarah. Proyek sejarah di sini Bapak Ibu guru bisa memberikan atau mengajak siswa jalan-jalan lah misalnya. Kalau di bawah-bawah itu misalnya ada benteng terluas di dunia misalnya. Diajak jalan-jalan untuk meneliti sejarah dan mencocokkan oh benar tidak misalnya dulu dijajah misalnya orang apa di Ternate itu rempah-rempahnya misalnya yang terkenal betul tidak sesuai sejarah. Nah, seperti itu. Jadi meneliti sejarah berdasarkan yang ada di tempat dulu baru kemudian diidentifikasi lanjut dengan data-data yang ada. Kemudian ada juga proyek komunitas itu jelas. Untuk selanjutnya kalau di kampus ada banyak yang bisa dilakukan. Kalau kampus itu sebenarnya gampang sekali karena kampus itu praktek proyek dosen penelitian itu bisa dilibatkan mahasiswa yang sebenarnya sudah menerapkan PJBL. Maksudnya secara tidak langsung mereka menerapkan PJBL dan juga case method. Em, yang saya pahami juga di PJBL ini, PJBL apa bisa langsung menerapkan case method di dalamnya. Misalnya kita buat suatu proyek, ada hasil. Nah, bahas lagi secara case, itu bisa. Misalnya tadi kita menghasilkan larutan teh. Nah, ada hasil. Nah, kelompok yang satu, misalnya kita berdua bagi dua kelompok mahasiswa. Kelompok yang satu membahas versi case method, gitu. Nah, lanjut, contohnya selanjutnya itu proyek industri kolaborasi. Itu jelas ya? Nah, next, tolong nggak bisa ini. Sebentar Mbak, ini kayaknya Kayaknya lag ya? agak macet. Mm-mm. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kalau em, untuk mahasiswa itu memang sekarang MBKM itu berfokus kepada bagaimana penerapan PJBL. Karena sampai sekarang pun di fakultas saya atau di prodi saya itu Oh, masih ada beberapa mata kuliah yang belum menerapkan PJBL. Dan sampai ada mungkin Bapak Ibu bisa timbul pertanyaan, apakah semua mata kuliah atau semua mata pelajaran bisa di PJBL kan atau semua mata pelajaran bisa di case method kan? Saya mengambil jalan tengah, saya tidak menjawab iya dan tidak menjawab tidak karena sebaiknya cari aman itu seperti ini. Kalau ada mata pelajaran yang mungkin kita bisa PJBL kan atau mata kuliah yang mungkin kita bisa PJBL kan, sebenarnya di PJBL kan tapi yang paling mudahnya itu mata kuliah yang praktek seperti itu. Yang paling mudah juga sebenarnya kalau mau ini praktek, misalnya kalau di sekolah praktek pembuatan tempe misalnya, itu ada proyek-proyek yang bisa di ini ya, bakteri, terus reaksi-reaksi kimia misalnya, cek cek apa cek kualitas air kalau untuk mahasiswa misalnya kita praktek tempe kualitas air analisis mikrobanya terus di bidang ilmu THP misalnya. Jadi memang interdisiplin dan multidisiplin itu ditekankan di penggunaan PJBL ini di dalam RPS-nya sudah harus dimasukkan. Nah, ini ada contoh lagi. Kenapa saya banyak ke contoh karena memang project itu memang penerapan project itu memang harus langsung action contoh dan sebagainya apalah kalau kita teori banyak misalnya saya banyak teori dan sebagainya hanya berangan-angan tanpa contoh tanpa bagaimana contoh implementasinya makanya saya berikan contoh lagi nih ada contoh SD untuk SD SMP dan SMA terus kampus. Nah, coba dilihat untuk SD kita Bapak Ibu bisa melatih apa
muridnya untuk membuat taman mini atau mini mini taman yang di sekolah. Itu kena mata bisa masuk mata pelajaran apa? Kalau saya dulu ada budi pekerti misalnya, Penjaskes atau apa lagi? eh Biologi gitu. Kemudian membuat buku cerita anak. Kenapa? Ini bisa diproyekkan. Misalnya dia buat buku cerita dari taruhlah menggambar atau gambar yang eh, buku cerita yang bergambar. Kita bisa ambil tadi yang untuk proyek lingkungan. Ambil kan sekarang itu ada kerajinan-kerajinan tangan dari apa limbah plastik yang warna-warni kemudian dipotong-potong, dicacah, dimasukkan, dibuatlah buku cerita atau buku cerita yang sudah ada kita tempel-tempel. Jadilah satu proyek. Satu proyeknya apa? Apa? Memberikan warna misalnya yang tadinya polos jadi berwarna itu kan proyek juga untuk standar SD. Memberikan warna yang bukan menggunakan pensil warna supaya masuk ke proyek kesadaran lingkungan tadi gitu. Proyek lingkungan. Nah, untuk SMP, studi ekosistem, karena SMP kan sudah mulai mulai mampu berpikir berbeda dengan SD. Jadi kita bawa anak SMP-nya keluar untuk mempelajari ekosistem yang ada. Itu lebih langsung ke praktek. Kemudian SMA ini bisa proyek kewirausahaan, bisa penelitian sejarah seperti yang sudah saya spill sebelumnya. Itu masuk penelitian sejarah karena kemampuan untuk menceritakan kembali atau misalnya kita bawa siswa kita, Bapak Ibu sekalian, misalnya bawa siswa keluar ke misalnya keliling benteng Keraton Buton yang apa terluas di dunia. Kalau nanti akan timbul pertanyaan, apakah memang benteng terluas di dunia? Mari kita buktikan. Misalnya pasti kan mereka googling. Gen Z sekarang kita tidak bisa berbohong tentang itu. Mereka pasti akan googling, oh betulkah? Kenapa? Kayaknya tembok Cina deh, gitu. Pasti ada timbul pertanyaan besar. Oh, kayaknya tembok Cina deh. Oh, bukan, gitu. Jadi, jadi mereka akan saling membahas. Bukan. Ternyata itu tembok Cina beda lagi, gitu. Ternyata benteng terluas memang kalau kalau itu tembok, yang ini benteng. Oh, apa bedanya? Gitu. Jadi muncullah pemahaman sejarah itu tadi. Apa bedanya? Oh, kalau kalau tembok Cina itu apa tembok terluas. Sementara kalau benteng Keraton Buton itu benteng terluas di dunia, sama-sama terluas tetapi beda. Benteng dan tembok misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir untuk dunia kampus tentu di praktek. Kalau saya pribadi mata kuliah saya yang saya pegang semuanya yang praktek, saya menjelaskan sedikit, saya langsung arahkan mahasiswa praktek dan mereka menjelaskan apa yang mereka praktekkan. Itu di luar laporan praktikum. Jadi mereka mereka seperti kuliah. Saya tanya, misalnya tadi pakan buatan. Saya punya dua jenis pakan buatan yang berbeda, pakan pelet ikan ya, kayak pakan akuarium kalau Bapak Ibu mau tahu detailnya. Jadi ada dua jenis memang, satu pakan terapung yang untuk ikan-ikan yang di permukaan, satu pakan tenggelam. Tentunya mahasiswa akan bertanya, oh berarti mereka ini punya fungsi yang berbeda, Bu. Iya jelas, karena ada ikan yang di permukaan, ada ikan yang di dasar perairan seperti itu. Jadi memang dua fungsi. Jadi kita jelaskan langsung di situ. Maka mereka akan bertanya lagi, oh berarti Bu mungkin kenapa bisa pakannya seperti itu? Ya mari kita buktikan melalui praktek ini, gitu. Jadi diarahkan memang untuk mereka berpikir kritis. Oh Bu, kayaknya kalau yang tenggelam itu karena bendanya terlalu padat, makanya tenggelam. Betulkah? Mari kita buktikan secara fisika misalnya. Atau misalnya, oh jadi kalau kita mau buat yang terapung harus dikasih berongga, misalnya seperti itu. Betulkah? Coba kita belah, gitu. Jadi masuk lagi mata kuliah yang lain. Terus untuk membuktikan itu lagi, misalnya, oh Bu, ternyata setelah saya lihat komposisi pakannya, komposisi apa? Kalau di ini ingredients ya, apa namanya? Resep makanan, resep pakannya. Jadi Bapak Ibu pasti akan timbul pertanyaan, oh eh, pakannya terlalu ringan. Jadi yang makan hanya ikan-ikan yang ada di permukaan. Oh, betulkah? Pasti mereka bertanya lagi. Ibu, kira-kira kayaknya kita harus kasih pemberat supaya karena kan ikan yang kita pelihara kan misalnya ikan yang di dasar perairan. Oh, betul. Jadi kira-kira apa yang ditambahkan Adek?
mereka yang akan menjawab sendiri. Kita yang bertanya, mereka akan menjawab. Apa yang kira-kira yang kalian mau tambahkan di dalam semua komposisi itu? Oh, saya mau tambahkan sagu, Ibu, karena sagu itu gunanya untuk perekat. Oke, silakan tambahkan. Mari kita buktikan apakah benar. Setelah mereka praktek campur bahan semuanya, ternyata dibuktikan benar. Dan itulah yang nantinya mereka akan presentasikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Bapak Ibu kalau terlalu cepat mohon disampaikan ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang proyek-proyek, sedikit ulasan kasus, metode kasus sudah disinggung sedikit. Nah, ini saya akan bahas sedikit karena metode case method dengan PJBL ini memang saling keterkaitannya. Jadi ada tiga. Kalau case method itu dia hanya langsung menganalisis kasus kayak tadi kejadian yang sudah ada, yang berisi skenario dianalisis, kemudian diidentifikasi, kemudian dikumpulkan informasi-informasi yang akan menjawab pertanyaannya, kemudian dicarikanlah solusi atau jawaban dari yang dianalisis tadi. Kemudian didiskusikan secara berkelompok dan dipresentasikan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri untuk metode kasus yang kita bisa lihat lagi kalau kita mau buat RPS ya. Jadi fokus kepada hal yang nyata yang sudah ada, bukan bukan baru proyek perencanaan. Kemudian analisisnya menganalisis situasi, keadaan yang ada, kayak yang saya jelaskan tadi. Jadi memang Bapak Ibu, PJBL dengan PJBL dengan case method ini memang selalu punya keterkaitan. Kalau kita membahas PJBL, pasti ujung-ujungnya ada case method di dalamnya. Misalnya kalau kita membahas case method, ada ujung-ujungnya PJBL. Tetapi tidak terlalu tidak terlalu melekat. Yang paling sering itu kalau PJBL ujung-ujungnya menghasilkan case method. Kita menemukan kasus yang baru. Jadi memang metode kasus dia. Kemudian setelah itu kan pasti akan ada satu masalah. Setelah kita lihat, oh ada masalah, jadi dicarikanlah solusi pemecahan masalah. Makanya mahasiswanya yang harus aktif, kolaboratif, dan partisipatif. Makanya ditekankan harus 50% keaktifan. Bayangkan minimal 50%. Jadi dosennya tidak perlu capek-capek lagi. Gitu. Nah, penekanan pada aplikasi selanjutnya bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep sesuai praktek yang ada. Next. Nah, tentu di dalam kegiatan kalau semua kegiatan mau itu positif pasti ada pasti ada masalah-masalah. Kayaknya Mbak di next dulu karena ini terbalik slide-nya. Nah, ini ada tantangan-tantangan di dalam kita dosen, saya juga walaupun saya tim penyusun kurikulum, sudah beberapa banyak susun RPS, makanya kita juga dibuatkan tim penyusun RPS khusus case method. Dan memang yang muda-muda yang ditugaskan ya. Jadi memang case method ini sangat menguras pikiran penyusunan RPS-nya karena memang kita menyesuaikan. Nah, tantangannya itu yang pertama kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya ini makanya kita harus memang memperbanyak ilmu karena apa perubahan perkembangan teknologi itu sulit sulit kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri. Jadi Sih, kita harus nggak tahu ya. ya. Kemudian Bapak uh, ingat. manajemen waktu. Kenapa? Karena di dalam proyek itu kan panjang. Misalnya kita butuh waktu yang panjang. Tetapi sebenarnya untuk nanti dibahas di strategi untuk menghadapi tantangan. Tapi saya bahas sedikit ya. Manajemen waktu karena waktu yang kita butuhkan untuk membuktikan sesuatu, melaksanakan proyek itu panjang. Tetapi triknya adalah, kalau saya boleh kasih saran, itu tadi karena sudah dijelaskan bahwa
harus adanya interdisiplin. Jadi untuk itu misalnya saya mata kuliah Pakan, kemudian kira-kira apa yang bisa saya gabungkan mata kuliah lain. Oh, saya mau apa namanya, Pakan dengan manajemen kualitas air. Jadi saya buktikan sekalian, katanya misalnya, saya sampaikan ke mahasiswa, sesuai teori katanya kalau misalnya pakannya menumpuk di perairan maka kualitas airnya menurun. Jadi dua mata kuliah, karena di perikanan itu ada namanya manajemen kualitas air. Kita bisa cek di situ. Sebenarnya itu strateginya kalau saya. Jadi memang manajemen waktunya itu kita harus pintar-pintar memanajemen waktu. Kemudian resistensi perubahan. Untuk guru dan mahasiswa cenderung mempertahankan metode pembelajaran yang tradisional. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya, yang saya lihat guru yang yang paling umum ini guru ini memang masih banyak menggunakan metode yang dalam tanda kutip ya masih yang lama atau tradisional, yang masih menggunakan TCL. Jadi gurunya yang aktif dari bel masuk sampai bel pulang, dari jam 8 sampai jam 12 siang misalnya, seperti itu. Sementara kita harus ada ini ada perubahan kebaharuan tiap kurikulum yang berlaku gitu. Pasti kan RPP Bapak Ibu juga menyusun. Nah, dibutuhkan implementasi. Kalau di mahasiswa, di kampus, dunia kampus memang kita sudah pelan-pelan. Kita pun pelan-pelan sudah menerapkan, walaupun belum belum secara menyeluruh. Memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa mata kuliah yang belum, atau beberapa fakultas yang belum belum full menerapkan PJDL ini karena memang butuh analisis yang mendalam. Kemudian penilaian yang kompleks. Nah, penilaian-penilaian yang kompleks ini yang tentu apa namanya, membuat kita pekerjaannya lebih banyak. Kalau untuk yang tadi hasil evaluasi, kita harus menilai semuanya. Keaktifan, adaptasinya bagaimana, kolaborasinya bagaimana, kemudian kemampuannya dia untuk memecahkan suatu masalah dengan metode kasus. Seperti itu. Ke slide sebelumnya, Mbak, tolong, yang strategi menghadapi tantangan. Belum, belum. Kita belum tutup ya, Bapak Ibu. Nah, strategi menghadapi tantangan tadi harus ada pelatihan. Karena saya ini hasil-hasil pelatihan, Bapak Ibu. Saya paham karena hasil-hasil pelatihan. Saya kayaknya hampir setiap pelatihan yang tentang PJBL saya ikut. Kayak sampai kemarin itu makanya saya di ditunjuk sebagai, walaupun dosen baru ya, penyusun kurikulum, ditunjuk. Em, Kemudian pelatihan ini penting ya, saya kira untuk guru dan dosen itu penting. Kemudian dukungan administrasi. Kenapa? Karena anggaran, ketika kita melakukan suatu proyek itu terkait dengan anggaran. Nah, anggaran ini dalam tanda kutip cukup sensitif. Kalau misalnya kita pintar mengatasi strategi yang tadi, misalnya kita langsung menggabungkan dua mata kuliah kualitas air dan apa tadi, pakan buatan. Nah, ada satu lagi jadi bisa tiga mata kuliah. Kalau misalnya di perikanan itu ada nutrisi ikan, ada pembuatan teknologi bahan dan pembuatan pakan, ada kualitas air, ada budidaya pakan alami. Jadi bayangkan kita bisa empat mata kuliah sekaligus untuk menghindari bengkaknya anggaran gitu. Tapi kan pasti ada eh, asumsi-asumsi, oh kan ini sudah dikasih anggarkan untuk praktek, misalnya praktikum mahasiswa dianggarkan masing-masing mata kuliah. Tunggu dulu, kalau di lapangan itu proyeknya apa namanya, yang berbasis proyek ini biasanya memang lebih lebih mendalam, harus lebih mendetail. Kemudian kolaborasi dengan masyarakat kalau untuk mahasiswa, kalau guru diharapkan mampu berkolaborasi dengan orang tua dari siswa itu sendiri untuk bagaimana penerapan ini bisa terlaksana. Kemudian pengelolaan waktu ini penting. Tadi, kalau misalnya kita bisa laksanakan langsung sekaligus empat mata kuliah, itu tentu mengefisien waktu. Yang tadinya kita harus 4 minggu misalnya, 4 minggu, kita kumpul jadi satu satu waktu itu bisa sekalian. Jadi kita harus bisa mengelola waktu dengan baik, sebaik mungkin. Next, telah sampailah kita pada
sesi terakhir yaitu beri- eh, biar apa berikan saya kesempatan untuk memberikan kesimpulan. Jadi memang pembelajaran berbasis proyek ini sangat efektif. Saya sudah buktikan sendiri karena saya yang rancang apa RPS-nya, saya juga yang mencoba mempraktekkan dan juga sudah praktek dan praktekkan terus sesuai dengan apa yang tertulis di RPS yang saya buat. Adanya keterlibatan mahasiswa, pemahaman mahasiswa itu memang meningkat dengan kita lakukan evaluasi pra dengan eh, apa namanya sebelum dengan sesudah. Jadi sebelum bagaimana pemahamannya sebelum PJBL, bagaimana pemahamannya setelah PJBL. Dilihat dari nilai-nilainya mereka. Misalnya dulu kan metodenya TCL tahun berapa gitu misalnya. Sekarang PJBL. Ada tidak peningkatan peningkatan minat, peningkatan apa nilai seperti itu atau peningkatan pengetahuan mahasiswa. Tentu yang kita harapkan ke depannya adalah peningkatan kemampuan mahasiswa karena nantinya mahasiswa akan keluar dari kampus itu menjadi kalau kalau bahasa kerennya eh, bahasa keren andalan di mahasiswa, mahasiswa adalah agen of. Oh, tunggu dulu, tidak tidak tidak, tidak segampang tak segampang itu ya. Jadi ketika itu yang dipersiapkan dari PJBL, ya harus mampu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, tentunya kita juga membutuhkan perencanaan dengan dukungan yang sangat matang. Dukungan yang sangat matang itu kalau kita mampu, kita harus sering-sering ikut pelatihan, kita mampu, maka kita akan bisa merealisasikan dan juga menerapkan ilmu yang ada, yang kita punya, dan juga bagi kepada teman-teman sesama, teman sejawat gitu. Bisa mengoptimalkan proyek-proyek atau apa namanya penerapan sesuai undang-undang yaitu PJBL di kelas. Saya kira itu saja kesimpulan dan rekomendasi dari saya. Untuk lebih dan kurangnya nanti kita diskusi. Saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan yang saya punya. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang, nanti saya akan belajar lagi. Kalau ada ada kebermanfaatan dari pertemuan kali ini, alhamdulillah saya sempat dengar host Kak Weni tadi, Mbak Weni tadi menjelaskan kita apa namanya, semoga menjadi pahala yang jariah gitu. Nah, jadi kita di sini memang saling bertukar pikiran ya Bapak Ibu. Saya mempresentasikan ini bukan berarti saya sangat ahli, tetapi saya mencoba menjelaskan apa yang saya tahu dan saya akan menjawab sesuai kapasitas saya dan sesuai kemampuan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, ke host Mbak Weni Yuliani. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ke pasar beli ikan teri, dimasak tanpa Udah, ya. menggunakan sasa. Terima kasih pemateri kita hari ini memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah luar biasa sekali pemateri kita hari ini. Kita berikan aplaus. Semoga ini bermanfaat ya bagi pemateri dan kita semua yang mendengarkan ilmu yang telah di-sharing di sini. Baik, ini sudah tidak sabar sekali kayaknya peserta kita udah banyak yang raise hand mau mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya saya mau memberikan poin penting dari materi yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Yang jelas dari tahun ke tahun itu proses pembelajaran mengalami perubahan yang cukup signifikan ya Mbak Iya, Ismi. iya, Karena itulah gunanya di dunia pendidikan. Kalau kita menggunakan metode metode yang lama dan tidak diperbaharui, maka itu ini ya dalam dunia pendidikan akan mengalami kemunduran. Nah, iya, penting sekali bagi Bapak Ibu guru, terutama kemudian dosen, harus menyesuaikan diri bagaimana kurikulum yang telah diperbaharui, metode pelajaran yang telah diperbaharui, itu dapat menyesuaikan diri hendaknya ya. Karena kita juga memiliki pengalaman dalam dunia pendidikan ini bahwa kalau dosen itu umurnya udah 50 tahun ke atas, itu sangat sulit sekali untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Sehingga iya, betul. mereka mentok dengan metode
TCL tadi ya, TCL. Iya, Teacher Center Learning, learning. Iya. bahwa memang guru atau dosen yang memberikan sepenuhnya materi-materi untuk pembelajaran. Nah, sekarang dengan adanya muncul student center learning ini akan memberi motivasi kepada siswa, mahasiswa untuk lebih aktif dan interaktif dalam kelas tentunya. Baik, kita pilih dulu untuk rekan-rekan. Oh ya, sebelumnya saya ada pantun juga nih, satu lagi. Bunga mawar, bunga selasih, jauh di lapang, diambil Tina. Cukup sekian dan terima kasih Bapak Ibu yang menyaksikan webinar ini. Semoga banyak yang bertanya. Nah, ternyata memang banyak sekali yang mau bertanya. Kita lihat dulu ya pesertanya. Kalau kita lihat dari yang udah angkat tangan, ini ada beberapa yang baru dan ada juga yang penanya-penanya sebelumnya. Jadi kita mau coba kasih kesempatan untuk penanya terbaru terbaru dulu ya. Nanti kita lihat apakah waktu kita masih tersedia lapang. Baik, kita beri yang pertama kesempatan kepada Mbak Tri Dila Usma. Silakan aktifkan mikrofonnya. Halo Mbak Weni, apa sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Weni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat bertanya secara langsung kepada Ibu Ismi selaku narasumber kita yang sangat luar biasa dalam penyampaian materi tadi ya Bu. Baik, di sini izin baju bapak yang hitam. saya Bu ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama Bu, bagaimana sih Bu faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dan juga dipersiapkan bagi seorang dosen ataupun guru untuk dapat menentukan tingkat keberhasilan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode PJBL tersebut. Kemudian yang kedua Bu, eh, menurut Ibu sendiri, bagaimana caranya kita ini sebagai seorang guru ini tuh dapat meningkatkan bagaimana menurut Ibu kelebihan-kelebihan apa saja yang menentukan bahwa PJBL itu tuh lebih unggul dibandingkan dengan metode pembelajaran-pembelajaran yang lain, dan jika ada kelemahannya itu bagaimana cara mengatasinya. Dan yang ketiga, menurut Ibu Ismi sendiri, kan seperti Ibu bilang tadi tentang salah satu ininya tantangannya itu adalah di bidang manajemen waktu. Karena proses pembelajarannya itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi bagaimana strategi efektif digunakan guru untuk dapat mengelola manajemen waktu dalam pengaplikasian PJBL tersebut dan manajemen biayanya, karena takutnya nanti memberatkan peserta didik ataupun mahasiswa ketika menerapkan proses pembelajaran dengan menggunakan metode PJBL ini. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama Mbak Tri. Ini pertanyaannya yang cukup komplit ya, ada 3. Tadi udah disimak ya Mbak Ismi. Ya, Mau dijawab langsung atau dikumpulkan dulu nih beberapa pertanyaan? boleh dijawab langsung. Oke, silakan. Ya, Mbak siapa tadi? Mbak Tridila Usma. Ya, Mbak Tridila, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat luar biasa ya. Jadi kalau untuk kita mengukur suatu keberhasilan itu bisa kita melihat, misalnya kita kasih, kalau saya pengukurannya itu saya kasih kuis dulu, kasih kuis. Kuis itu untuk mengukur pemahaman mereka sudah sampai mana. Kan kalau di kami sekarang itu ada tim teaching, ada satu dosen, satu mata kuliah ada beberapa dosen. Nah, saya kasih dulu kuis. Ini untuk saya pribadi ya. Saya berikan kuis, kemudian untuk mengukur itu seberapa yang mereka paham. Saya berikan dulu refleksi sedikit, saya berikan pemahaman juga materi sedikit, lalu praktek seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua itu untuk mengefisienkan waktu dan juga anggaran. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh misalnya di tadi di perikanan, kalau ini saya ambil contoh coba eh, apa di jurusan misalnya pariwisata. Nah, kalau di pariwisata itu misalnya untuk efisien waktu mungkin setiap dosen bisa berkoordinasi dengan dosen lain yang mungkin
Kalau di jurusan pariwisata mungkin kita bisa mengambil dari FKIP sejarah untuk menggali kira-kira kan wisatawan itu tidak tidak melulu untuk melihat misalnya eh, apa yang baru dibangun, tetapi bisa kita mengajarkan kita ke wisata yang mungkin ada nilai-nilai sejarah di dalamnya, makanya untuk mengefisienkan waktu dan juga biaya. Jadi sudah dua, kalau istilahnya kayak sudah mengirit anggaran. Kalau mungkin mungkin kalau kalau analoginya seperti ini, mereka bisa patungan lah biaya. Tapi kalau itu untuk terlalu multidisiplin itu terlalu jauh. Kalau misalnya tadi saya ambil contoh di perikanan, semoga bisa dipahami ya. Kalau di perikanan kan misalnya ada 4 mata kuliah. 4 mata kuliah yang saya ampuh misalnya yang bisa dilaksanakan sekaligus itu supaya irit biaya dan irit waktu adalah mata kuliah pakan buatan, pakan pelet ya. Pelet ada namanya jenis apa namanya mata kuliah pakan buatan, kemudian mata kuliah nutrisi ikan, kemudian mata kuliah apa manajemen kualitas air dan juga budidaya pakan alami. Nah, ini bisa diambil semuanya. Kenapa? Coba misalnya saya ambil kasus pakan buatan. Mau lihat, mau kaitkan antara dengan kualitas air. Berdasarkan teori, pakan buatan yang berlebih atau yang menumpuk bisa mengakibatkan kualitas air menurun karena ada penumpukan pakan mempengaruhi kualitas air. Jadi ada pakan-pakan yang tidak terurai menjadi amoniak, menjadi sampah, menjadi sisa yang membahayakan nantinya untuk ikan. Nah, ini bisa masuk di manajemen kualitas air. Kira-kira betul tidak? Nah, prakteknya di manajemen kualitas air, betul tidak penumpukan pakan itu bisa mempengaruhi kualitas air? Masuklah 2 mata kuliah sekaligus. Nah, untuk yang satu budidaya pakan alami, kita bisa lihat lagi, atau mungkin misalnya praktek mikrobiologi. Ini bisa sekaligus ambil bakteri apa di dalamnya, atau misalnya kita mau tambahkan bioflok. Ini bahasa-bahasa perikanan aja. Atau misalnya kita ambil apa manajemen kualitas air kan ada namanya pengukuran kualitas air, pengukuran padatan tersuspensi misalnya. Nah, itu bisa dilakukan dan semuanya ini punya praktek. Bisa sekaligus dilaksanakan apa? Sesuai dengan tujuan dari mata kuliahnya. Misalnya mengukur nilai nitrat fosfat. Boleh kita ambil air dari hasil pemberian pakan akuarium tadi, diambil airnya sebagai sampel pengujian untuk manajemen kualitas air seperti itu. Nah, setelah itu dipresentasikan untuk semua masing-masing mata kuliah. Jadi sebenarnya tidak dituntut untuk sebenarnya bagusnya RPS itu memang dibuat saling mencocokkan satu sama lain sebenarnya seperti itu supaya bisa ada integrasi multidisiplin tadi. Nah, setelah melakukan integrasi multidisiplin tadi, makanya kita apa memadukan mata kuliah, makanya bisa dilaksanakan sekaligus untuk selain biaya bisa dikurangi, waktu juga lebih pendek. Seperti itu yang tadinya kita butuh waktu masing-masing praktik itu misalnya dalam 1 minggu itu 3 kali atau per mata kuliah 1 hari berarti 4 hari kan? Nah, ketika kita bisa menyelesaikan 1 minggu 1 kali saja, itu berarti bisa efisien waktu 4 hari lain, 3 hari lainnya seperti itu, Mbak. Kalau pertanyaan terakhir apa tadi? Tantangan ya, terkait tantangan. Oh ya, Pertanyaan yang terakhirnya itu, menurut Ibu Ismi Tantangan sendiri, manajemen. apa saja keunggulan-keunggulan dari metode pembelajaran dengan menggunakan PJBL ini itu dibandingkan efektifnya dibandingkan dengan pemberian metode-metode pembelajaran yang lainnya, Bu? ya. eh jadi kalau saya, terima kasih ya. Jadi kalau saya sendiri, saya selain saya memberikan proyek, saya biasanya memberikan ice breaking. Jadi mungkin itu yang menarik juga dari mahasiswa yang saya lihat memadukan PJBL untuk sekarang itu sangat baik menurut saya. Kalau karena saya sudah pernah juga mengajar dengan metode TCL. Nah, ketika saya ikut
prajabatan, kemudian di apa ya apa namanya materi yang saya angkat tentang case method, kemudian wajib juga menerapkan untuk mengukur keberhasilan itu ternyata lebih baik. Jadi saya juga TCL sebelumnya, TCL karena kan dosen baru kan ya, dosen baru waktu itu saya TCL, saya belum terlalu berani menggunakan case method ini ternyata latsar lah atau prajabatan lah yang mengharuskan saya untuk menerapkan TCL dengan apa namanya dengan pengukuran penilaian PJBL, sorry sorry, menggunakan PJBL dengan pengukuran penilaian dan ternyata hasil evaluasinya lebih baik. Jadi dari pengalaman saya sendiri lebih menghasilkan nilai mahasiswa itu lebih baik daripada waktu saya masih menerapkan TCL gitu. Kemarin saya mata kuliahnya itu budidaya pakan alami. Kemudian saya sempat masuk satu dua atau dua kali mata apa namanya dua kali pertemuan di luar praktek ya di luar praktek. Kemudian saya terapkan TCL langsung praktek. Saya terapkan TJDL langsung praktek. Kemudian saya langsung buat laporan latsar, kasih form kuesioner, penilaian dan sebagainya. Ternyata memang hasil nilainya itu mahasiswa lebih baik karena mereka lebih lebih paham. Jadi saya kasih kuis lagi. Ada kuis sebelum dan sesudah Oke, gitu. baik Mbak Ismi, dipersingkat saja karena waktu kita juga terbatas, masih banyak Iya, pertanyaan selanjutnya. Kalau dijawab semuanya, nanti habis dong pertanyaannya. Baik, iya, iya, iya. saya potong ya, mohon maaf. Saya rasa itu cukup mewakili apa yang disampaikan oleh pemateri kita atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Tri. Terima kasih sudah bertanya. Kita lanjutkan untuk penanya kedua. Oke, kita pilih random aja ya. Ini ada Mas Luri, ini kayaknya. Oke, Mas Luri. Silakan ajukan pertanyaannya, terus singkat, padat, dan jelas ya. Dan aktifkan mikrofonnya, perkenalkan diri dan asal. Oke, ya baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dari Mbak Weni. Perkenalkan nama saya Luri, asal saya dari Jakarta. Di sini saya mau bertanya mengenai khususnya PJBL ini. Kalau misalkan tadi dengar, kalau PJBL ini bersinggungan sekali antara dengan case method tadi. Tetapi kalau misalkan kita menarik kesimpulan lagi tentang apa tools analisis, itu kayaknya ada satu kesatuan, tetapi itu kita harus menentukan cenderung kita harus mendominasikan nilainya itu di bagian analisis atau penggunaan metode ini. Jadi kalau misalkan dalam kita membuat hasil atau kesimpulan daripada apa yang telah kita buat itu harus performanya harus ditimbulkan dari PJBL atau dari case method ini. Sebenarnya kalau misalkan bicara dua-duanya itu yang saya amati itu ini tuh antara metode atau tools analisis. Jadi di sini saya ingin bertanya saja itu sebenarnya kita harus bagaimana cara mengcombine-nya. Pertanyaan satu lagi, berhubungan saya lagi di dalam masa studi pekerjaan sosial, saya itu jurusannya perlindungan dan pemberdayaan sosial, Mbak. Jadi kalau tadi saya juga lumayan terbesit kalau misalkan ada namanya tadi case method. Kalau di pekerjaan sosial itu ada yang namanya juga case work. Jadi di situ kita mengintervensi masalah daripada individu dan keluarga. Nah, jadi di bidang saya itu memang gila-gila sekali untuk membuat rencana intervensi atau program ya. Saya ingin bertanya, Mbak, kalau misalkan melalui PJBL ini itu kan berdasarkan kasus dari eh, kalau misalkan dari bidang pekerjaan sosial ini. Lalu bagaimana caranya kita membuat rancangan program yang itu basisnya memang berdasarkan dari case keluarga dan anak itu, tetapi kita bisa menggambarkan itu secara PJBL. Karena kalau secara PJBL berarti otomatis kita merancang sebuah program. Seperti itu pertanyaan dari saya, Mbak Is. Semoga bisa terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan langsung ditanggapi Mbak Ismi. Eh, boleh diulang tadi tahapan? Iya Mbak, maaf Mbak, suaranya kecil ya, Mbak. Tadi tahapan apa untuk Oh penyusunan iya, case? iya, rencana intervensi.
itu kalau misalkan bentuknya itu berdasarkan hasil anak asesmen masalah keluarga dan anak, tetapi bagaimana caranya bisa digambarkan melalui PJBL ini, Mbak? Ya, terima kasih Mas siapa? Mas Luri. Nah, kalau untuk sosial, em, untuk penerapannya, untuk tahapan penyusunan rencana secara PJBL, tetapi dia kasus ya, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dulu kasusnya, kalau misalnya taruhlah ini tentang KDRT misalnya kasusnya. Ini contoh ya, contoh. Kalau nanti disesuaikan dengan bidang ilmunya, misalnya KDRT. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan proyek, kemudian sudah ada kasus KDRT, kita harus menganalisis dulu faktor-faktor kasus dari KDRT itu. Makanya tadi saya bilang kalau saya katakan bahwa kalau proyek itu biasanya bersinggungan dengan case, tetapi bisa kita balik juga case yang mau diproyekkan. Misalnya, oh saya mau angkat tentang kasus KDRT, tetapi saya mau bahas, tapi saya mau membuat suatu proyek. Nah, dan itu dianalisis dulu, baru kita lakukan penelitian. Jadi kita eh, tentu sudah punya cadangan, maksudnya sudah punya acuan untuk melanjutkan proyeknya sampai kepada tahapan em, pemberian solusi untuk dari case yang tadi untuk masalah KDRT atau misalnya contoh-contoh yang lain kalau untuk sosial itu apa misalnya eh, coba mungkin versi apa Mas Luri kalau contoh di jurusannya apa misalnya? Nanti saya coba contohkan ke PJBL. Ya, kalau ada salah satu jurusannya itu pekerjaan sosial untuk indeks pasnya. Kalau berbicara tentang mata kuliahnya itu yang berhubungan dengan PJBL itu tadi social casework itu dan penyuluhan sosial juga ada, terus modal sosial juga ada. Modal sosial dalam perlindungan pemberdayaan sosial seperti itu. Hmm, Dan kalau ya. misalkan untuk terkait program sendiri itu jadi dia di tiap jurusan memang harus mata kuliah itu memang harus membuat program, tapi bentuknya rencana intervensi seperti itu, Mbak. Kalau kalau rencana intervensi sebenarnya eh, itu tidak apa namanya agak agak susah untuk kita masukkan ke PJBL, Mas Luri. Karena kalau PJBL itu memang kita mengkaji kasusnya dulu baru di mau dicarikan solusinya gitu. Kalau kalau misalnya eh, kita mau buat PJBL berdasarkan yang itu agak sulit. Jadi kita harus pisahkan dulu apa yang kita mau selesaikan. Apakah kita mau sesuai dengan itu tadi intervensi apa tadi? Eh, apa tadi? Sorry, Intervensi. intervensi apa tadi? Ya. Intervensi pekerjaan sosial dengan Ya, keluarga dan intervensi intervensi pekerjaan sosial itu. Nah, kalau misalnya Mas Luri harus pilih misalnya mau digunakan secara PJBL atau eh, cash method. Tapi kalau intervensi sosial ini bagusnya ke cash method. Maksudnya tidak perlu lagi bersinggungan ke proyek karena sudah selesai, karena sudah istilahnya kayak tadi saya contohkan teh sudah jadi. Karena dia itu proyek yang nyata yang sudah ada kemudian mau dikaji kira-kira kenapa. Kalau PJBL kan baru mau berlangsung kemudian sudah yang dikira-kirakan hasil akhirnya seperti apa baru dicocokkan dengan data gitu. ya baik. Terima kasih atas jawaban lengkapnya, Ibu. Saya sudah bisa menyimpulkan. Terima kasih, Ibu. Baik, terima Ya, kasih makasih ya. Mas Luri. Baik, kita ini ya, kita next penanya ketiga. Ini kita harapkan pertanyaannya singkat padat saja ya, biar waktu kita tidak termakan banyak. Kita berikan kesempatan kesempatan kepada Ibu Haslianti dari Kediri. Silakan Ibu perkenalkan. Kendari kayaknya Mbak Win. Kendari Mbak. Iya, dari Kendari. Ah, Ya,
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Haslianti, dosen dari UHO. Halo Bu Kebetulan Asih, saya ya, ini dosen saya Mbak Wen. saya sepakat dengan hasil materi yang dibawakan Mbak Ismil sangat luar biasa sekali ya. Ya, Ini berasa saya sedikit kayak ujian skripsi nih. Boleh Ibu Aslianti langsung saya saja poin pertanyaannya. ya, ya, ya. Kita semua kan sepakat ya bahwa pendidikan yang efektif itu tidak hanya mencakup pengetahuan akademis, tetapi juga pengembangan karakter yang baik pada siswa. Nah, karakter education atau pendidikan berbasis nilai ini menjadi semakin penting dalam membantu siswa mengembangkan integritas, kemudian tanggung jawab, dan berbagai nilai positif lainnya yang diperlukan untuk kehidupan profesional mahasiswa kita ya. Jadi di era pendidikan modern ini, metode pembelajaran berbasis proyek atau PBL ya, telah muncul sebagai pendekatan inovatif yang tidak hanya mendorong pemahaman akademis yang mendalam, tetapi juga memfasilitasi dalam pengembangan karakter. Nah, PBL ini kan memungkinkan pengajaran yang relevan dengan tujuan kurikulum. Sehingga memang dalam PBL proyek dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, dengan latar belakang yang saya sampaikan tadi, menurut Mbak Ismi bisa mungkin memberikan penjelasan atau sedikit pengetahuan ya kepada saya karena saya baru mulai menerapkan metode PBL ini kepada mahasiswa saya. Bagaimana metode PBL yang bisa membantu dalam mengintegrasikan karakter education atau pendidikan berbasis nilai dalam kurikulum. Itu saja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mbak Ismi dijawab langsung. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi ya bersama. Jadi Bu Asi, kalau untuk bagaimana untuk apa memberikan nilai-nilai karakter di dalam kurikulum, tentunya kita melihat dari mahasiswa kita evaluasi di dalam proyeknya ketika dia melakukan proyek, dia bertanggung jawab atau tidak. Dia menyelesaikan proyeknya sampai selesai atau tidak. Makanya ada form nilai yang dimana nanti kita nilai berdasarkan tanggung jawab yang dia punya, kemudian kerjasama dan juga kejujuran. Misalnya dia katakan saya kerjakan proyeknya Bu, padahal dia tidak kerjakan. Itu juga masuk ke identifikasi nilai-nilai karakter. Kemudian kejujurannya juga. Kemudian melihat tadi supaya tidak dibully, apakah saya harus juga aktif di dalam melakukan praktek-praktek itu. Kita kolaborasi, padahal kan disuruh untuk melakukan kolaborasi. Makanya terbangkitlah nilai empati. Jadi di situ yang kita jadi nilainya bertanggung jawab, kemudian dia mampu partisipatif, kolaboratif. Kemudian untuk selanjutnya itu bisa dilihat dari nilai desain proyek yang mereka buat. Itu masuk juga di dalam etika. Jadi mereka desain itu tidak asal-asalan, itu masuk di dalam etika perkuliahan. Maksudnya yang penting jadi saja atau yang penting ya sudah selesai, yang penting ada masyarakat, ada proyeknya yang diselesai, kemudian singgung ke masyarakat misalnya seperti itu. Kemudian untuk implementasi proyeknya untuk bisa dilihat juga dari karakter-karakter yang dikeluarkan ketika dia menjelaskan hasil proyeknya dan juga pada saat melakukan proyek itu. Ketika juga dia diberikan tugas, pembagian tugas di dalam kelompok itu juga masuk ke dalam penilaian etika. Kemudian bagaimana dia melakukan kolaborasi dan kerjasama tim. Kemudian ketika dia melakukan refleksi atau evaluasi, kemudian bagaimana dia melaporkan kepada dosennya atau
misalnya untuk penilaian itu tentu kembali lagi ke karakternya. Kemudian kita sebagai guru, sebagai fasilitator memang harus membimbing dan memberikan dukungan. Ketika ada yang miss kita harus luruskan seperti itu. Tetap ada penilaian sendiri ketika dia melakukan praktek dengan benar. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup dipahami ya Bu Haslianti. Saya sedikit, Mbak. Ya. Mbak Ismi, nanti saya lanjut by phone ya. Oh, boleh. Jepri langsung ya. Boleh Ibu dosen. Baik, Ibu Haslianti, beliau salah satu customer dari Bravo Press juga nih, luar biasa Oh, beliau Masya ya. Allah. Ikut Kalau cerita juga nih. Mbak Wen itu kalau beliau itu harus dipegang baik-baik itu. Iya, iya benar. Terima kasih Ibu Haslianti. Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya, yaitu Pak Eko Priyono. Silakan Bapak aktifkan mikrofon, perkenalkan diri, asal. Terima kasih Bu. Saya Bu Wajahnya dari bisa ini kan, dinampakkan Pak. Oh ya Bu, ada di atas. Terima kasih sebelumnya Bu. Saya dari SMA Tandikia Utama Bu. Pertanyaan saya cukup singkat Bu. Terkait dari beberapa proyek kan yang saya alami itu mengapa Bu sekolah dan manajemen itu dapat memberikan dukungan kepada administrasi yang efektif untuk implementasi pembelajaran berbasis proyek dan mengapa penting untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran yang berbasis proyek. Mungkin itu saja sih Bu dari saya. Terima kasih Oke, Bu. makasih Pak Eko. Ini wajahnya masih belum full nih, masih keningnya yang nampak. Biar ini kita Bu, bisa melihat wajah gantengnya nih. Bu, saya malu Bu ini Oh, orangnya nggak ganteng oke, saya. nggak apa-apa. Monggo, Bu Ismi, Mbak Ismi, dijawab mengapa pentingnya melibatkan orang tua ya dalam proses pembelajaran. Iya, terima kasih Pak Eko. Jadi kalau untuk kepentingan itu sebenarnya kembali ke kalau untuk mahasiswa kan tadi itu kalau mahasiswa dan orang tua itu sorry masyarakat dan orang tua itu untuk mahasiswa ke masyarakat karena memang implementasinya untuk MBKM tujuannya seperti itu. Kalau di guru itu biasanya melibatkan orang tua ini dalam hal dukungan emosional sebenarnya dan juga motivasi kepada anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan motivasi siswa tentu kalau misalnya yang paling sulit itu kan SD. Nah, untuk menarik perhatian SD itu biasanya kita melakukan pendekatan emosional, dukungan emosional kita butuhkan dari orang tua. Misalnya untuk kita diberi izin itu hal sepele yang kita pikir cukup sepele tetapi itu penting. Misalnya seperti itu. Kemudian penguatan hubungan sekolah misalnya dengan rumahnya anak-anak misalnya kalau untuk pendidikan misalnya pendidikan 9 tahun itu kita pelajari juga misalnya emosional. Nah, eh, apa namanya? Komunikasi yang baik dijalin dengan orang tua itu memberikan pengaruh yang cukup untuk em, apa? Untuk keterlibatan orang tua itu penting dengan kita dengan siswa kita. Karena ini pengalaman saya waktu saya jadi guru SMK. Dan juga jadi relawan anak SD sebenarnya. Terus juga bisa menjalin kerjasama yang kuat dan itu memang kalau misalnya ini terkait juga dengan administrasi. Kenapa butuh dukungan keterlibatan orang tua? Karena itu tadi tantangannya kan salah satunya ada keterbatasan anggaran misalnya. Kalau kita punya hubungan komunikasi yang baik, mungkin tanpa perlu mungkin sekolah punya keterbatasan anggaran misalnya. Terus kemudian orang tuanya tanpa kita minta mereka bisa memberikan anggaran untuk melakukan praktik-praktik di luar kegiatan di luar dari anggaran yang diberikan dari sekolah gitu. Jadi orang tua itu bisa terlibat juga sebagai sumber daya tambahan sebenarnya. Makanya dibutuhkan keterlibatan orang tua. Makasih Pak Eko. Baik, makasih Mbak Ismi atas jawabannya. Saya rasa itu cukup mewakili dari pertanyaan Mas Eko ya. Oke Mas Eko, terima kasih. Kita lanjutkan untuk penanya terakhir ya, karena kita memang membatasi. Kita pilih yang open cam aja nih. Ada Ibu Ayu Kartikasari. Silakan, Bu Ayu.
Perkenalkan diri, pertanyaan singkat, jelas, dan padat. Baik, terima kasih Kak Weni. Saya mau bertanya tentang PJBL kepada Ibu Ismi. Nah, di sini sebelumnya saya juga mengajar di dosen di dekat rumah saya di Unbara, Universitas Batu Raja. Tapi di sini yang saya tanyakan tentang sekolahan saya yang SMA, yaitu di SMK. Tadi kan tentang PJBL tadi, yaitu kita itu untuk menerapkan suatu kemampuan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal. Nah, yaitu untuk meningkatkan potensi minat bakatnya. Yang ingin saya tanyakan itu kan dalam pembelajaran PJBL ini, yaitu untuk mengolah, misalnya di sekolahan kami itu ada pembuatan makanan ataupun juga ada daur ulang dari daun-daun, jadi misalnya tempat sampah ataupun misalnya tempat tisu. Nah, bagaimana cara penerapan PJBL ini jika di sekolahan saya itu penerapannya itu belum semaksimal mungkin dalam pembelajaran PJBL ini? Karena PJBL ini akan membuat itu siswa itu kan lebih kreatif dan inovatif. Nah, bagaimana cara menurut Ibu Ismi menerapkannya di sekolahan yang belum seluruh guru itu mengerti tentang proses penerapan PJBL? Karena kan PJBL ini sangat melibatkan siswa dalam kegiatan penyelidikan yang kooperatif dan berkelanjutan. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih PJBL ini untuk diproses dalam sekolahan saya untuk berkelanjutannya? Terima kasih, Ibu. Oh ya, Masya Allah. Berarti tanya sedikit Mbak, sekolahnya Ya, sekolah punya Ibu? nggak ada sekolahan ini. Kami itu kan di sekolahan itu ada yang membuat misal dari kain seperti itu jadi ke pakaian, Bu ya. Oh, Nah, apakah PJBL ini nih bisa kami lanjutkan seperti itu? Karena kan guru-gurunya itu tidak terlalu banyak untuk menerapkan PJBL dalam kewirausahaan ini, Bu. iya. Bagaimana proses kami ke depannya seperti itu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, yang pertama yang ingin saya berikan saran yaitu yang pertama mungkin dari Bravo buat lagi pelatihan serupa. Jadi Oh, ibu-ibu gurunya diajak masuk ke Zoom ini, Mbak apa Ibu Ibu siapa tadi namanya? Bu Ayu. Iya, Bayu. ayo gitu. Jadi memang itu Oh, iya, Bu. keterbatasan sumber daya tadi Oh, sempat saya bahas, keterbatasan sumber daya itu memang penting iya. mengikuti pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Makanya Bravo ini sangat luar biasa sekali. Jadi Makasih, Bu. kalau kedepannya ada pelatihan seperti ini, mungkin guru-gurunya bisa Ya, disarankan untuk ikut karena iya, Bu. biasanya Baik. yang belum menerapkan itu antara dua. Kalau memang eh, apa mau instan dan juga memang belum terlalu paham. Paham ya. Ya, belum terlalu paham kan artinya kita butuh pelatihan lagi, dan pelatihan lagi. Nah, untuk penerapannya, karena Ibu sudah pernah ikut, karena hari ini terhitung Ibu sudah ikut, Ibu yang bisa mengarahkan teman-temannya, teman-teman sesama guru, untuk mengambil alih untuk sebagai contoh, gitu. Contoh penggerak, kan ada, maksudnya kayak kita sebagai guru penggerak di antara guru-guru yang Iya, lain. iya. Jadi kita yang menerapkan, mengajak guru yang lain, mengajak siswa-siswanya misalnya wali kelas dikumpulkan ke kelasnya Ibu praktek sekalian walaupun mungkin prakteknya untuk kelas 1 tapi kelas 3 4 5 dan 6 itu langsung ikut sama ke kelas Ibu Iya, gitu. Bu. Baik, Iya. Bu, terima kasih. Ya, Nanti terima kalau ada kasih. pelatihan dari Bravo Bravo lagi, Press. apa kami akan ikut. Terima kasih, Bu, ilmunya sangat bermanfaat bagi saya, Bu, Makasih Bu. khususnya bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama, Mbak Ayu. Izin Bu, izin bisa Ya. satu lagi. Oh, penting banget nih kayaknya ya Pak ya Ya, pertanyaan. Siapa nih Pak? Pak Dana Budiman, Pak Budiman. Pak Budiman. Budiman. Oh ya, boleh-boleh deh Pak. Kita kasih pengecualian ya. Ya, Merahnya saya, ada Pak, yang mana nih ya? Orangnya nggak? saya kalau ini, Budiman. ah, saya Pak Budiman dari Sukabumi nih Bu. Oh ya, sebentar ya Pak ya. Ya, Nggak ketemu nih yang mana apanya layarnya. mungkin banyak layar ya, saya langsung aja Bu ya. Oke, boleh Pak. Langsung. Sedikit aja yang saya tanyakan. Pertama, tadi Mbak Ismi ini pakai contohnya itu mata kuliah yang eksak ya, kayak perikanan, mungkin pertanian atau yang ini. Kalau yang sosial itu seperti manajemen itu, misalnya kalau mata kuliahnya seperti saya bawa itu kan
bisnis manajemen ya, misalnya hukum Mohon maaf Pak, bisnis. mohon maaf Pak, boleh diulang jaringan kayaknya. Oh ya, ini Pak. Untuk mata kuliah yang tadi Mbak Ismi itu kan eksak, kalau yang sosial ya Ya, seperti manajemen kayak gitu, misalnya hukum bisnis itu proyeknya itu harus seperti apa Bu untuk PJBL-nya itu yang kemudian dengan pendekatan OB-nya itu yang outcome-nya itu seperti apa gitu. Kemudian kalau proyek PJBL itu satu kelas, satu proyek atau satu bagi kelompok-kelompok? Mungkin itu aja Bu pertanyaannya. Oke, silakan Mbak Ismi langsung dijawab saja. ya. Terima kasih Pak siapa tadi namanya? Pak Pak Budha Budiman. Budiman. Budiman, Ya, Pak Budiman, untuk saya jawab dari yang belakang sekali ya. Nah, untuk pembagian kelas, saya kemarin menerapkan apa 3 kelompok. kelompok. Ya, Oh, jadi langsung 3 kelompok karena nanti ada presentasi hasil yang berbeda-beda di masing-masing kelompok. Nah, 3 kelompok saya padukan 3 mata kuliah kemarin. Kebetulan baru selesai mata oh kuliahnya. 3 mata kuliah. Iya, Tapi bisa satu mata kuliah, 3 kelompok itu untuk satu mata kuliah, bisa beberapa kelompok. karena kebetulan kemarin itu yang program sama, jadi saya langsung gabung semuanya, Pak. Jadi mahasiswanya memang yang Oh, program mata kuliah, yang kontrak mata kuliah itu sama. Nah, kalau berbeda mungkin diatur lagi jadwalnya sesuai dengan em, jadwal perkuliahan. Tadi itu opsi penggabungannya itu supaya untuk efisien waktu saja, Pak. Tapi sebenarnya memang masing-masing proyek harus dilaksanakan sesuai mata kuliahnya. Itu hanya saran dari saya untuk mengefisien waktu dan juga anggaran tadi, gitu. Tapi dalam satu mata kuliah dibagi 3 kelompok. Nah, untuk contoh-contoh eksakta, mungkin yang karena sosial Bu. keterbatasan ilmu saya, Pak, karena kemarin itu, ya sosial, karena saya kan orang eksak. Kalau sosial Ya, mungkin saya lebih ke, tadi saya singgung sedikit, karena saya bukan orang sosial, jadi kurang terlalu ini dalami. Kalau untuk yang mungkin saya bisa berikan sedikit ya, Pak. Tadi ya. untuk contoh kegiatan sosial itu bisa kayak aksi lingkungan. Aksi lingkungan, misalnya apa ya? Misalnya em, pembuatan regulasi itu masuk di hukum dengan sosial, masuk apa bantuan 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 hukum itu kan masuk juga Pak kalau menurut saya. Kemudian misalnya regulasi nelayan. Tuh, misalnya kita buat melatih mahasiswa untuk membuat regulasi nelayan sesuai dengan jurusannya masing-masing seperti itu. Misalnya kita buat kelompok operasi. Ini contoh secara umum ya Pak, karena saya tidak terlalu paham secara Hmm, spesifik jurusan. Jadi saya contohnya tadi hmm. eksakta, kimia, fisika, biologi dan sebagainya. Kalau sosial mungkin seperti itu Pak yang bisa. Mungkin karena keterbatasan saya nanti saya Iya, absen iya. lagi. Iya. Baik, terima kasih Masih ada Mbak. Pak? Baik, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Budi. Makasih Pak Budiman, salam kenal. Oke, baik Bapak Ibu, demikian ya penanya kita. Totalnya ada 7. Ini sangat luar biasa antusias dari Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang tidak terpilih karena kita tidak bisa memilih semua yang akan mengajukan pertanyaan karena waktu kita terbatas dan mungkin di bagian timur ini sangat ini ya sudah sangat sore. Mungkin ada yang belum sempat sholat asar jadi agak tertunda juga. Mohon maaf sebelumnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri yang telah sharing berbagi bersama kita, kemudian Bapak Ibu yang hadir di sini, sehingga kegiatan webinar ini berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Kemudian sebagai informasi, Bapak Ibu yang belum mengisi absensi webinar kita, tadi sudah diberikan link untuk absennya di kolom komentar atau di kolom chat. Bagi yang belum melakukan pengisian, silakan nanti japri admin lagi dan berikan bukti screenshot
pengikutan serta dalam webinar ini. Kemudian kita mengucapkan terima kasih juga Bapak Ibu yang telah standby dari awal sampai akhir. Kita akan melakukan foto bersama dan diharapkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengaktifkan kameranya agar kita semua bisa melihat wajah cantik dan wajah gantengnya. Berikan senyuman terbaiknya. Baik Bapak Ibu, silakan saya tunggu untuk 1 menit kemudian untuk Bapak Ibu buka kameranya agar nampak wajah cantik dan gantengnya nih. Oke. Door class kah, Bu? Gimana Pak Edi? Door class kah? Gimana Mak? Sesi door class kah, Pulang Bu? tak suruh mereka itu kan Enggak, Bu. sambung itu. Door Ya. prize katanya Pak Bu. Oh, door prize. Astagfirullahaladzim, door prize. Oh, door prize. Door prize itu bagi penanya nanti kita sudah infokan di ini ya, di grup WhatsApp. Baik Bapak Ibu, silakan aktifkan kameranya biar kita bisa lihat wajahnya dan bisa kita share nanti. Kita juga akan melakukan rekaman terhadap video ini. Bapak Ibu juga bisa mengulang kembali materi yang telah kita rekam ya di channel YouTube-nya Bravo Press. Baik, oke. Jika tidak ada yang mau membuka kamera lagi, langsung saja ya saya ambil screenshot untuk layar pertama. Berikan senyuman terbaiknya. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar ya. Saya ini dulu. Kemudian untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Layar selanjutnya, ini ada 10 nih. 1, 2, 3. Yang lain mohon bersabar ya, karena peserta kita cukup banyak. 1, 2, 3. Oke, kita melakukan screenshot hanya kepada yang membuka kamera nih ya. Kalau yang hanya nama, kita nggak tahu apakah orang ini ada di tempat atau malah tidur gitu. Oke, next. 1, 2, 3. Tidur juga bagian proses pembelajaran, Bu. Oh iya kah? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Kita ucapkan terima kasih kepada Bravo Press yang telah memberikan wadah kepada kita semua untuk saling belajar di sini. Saya sebagai moderator yang memberikan bimbingan untuk acara hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Weni Liani dan seluruh kru Bravo Press mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Makasih, Bu. Makasih Bu. Makasih Bu Eni. Cerita menanti untuk diungkapkan. Makasih Bu. Sama-sama. Yang merajut mimpi, mari bergabung, mari menulis, biarkan kata-kata kita berkisah bebas. Mari demokrasi antara Semangat. kita temukan kekuatan sesungguhnya. Allah tuh, jadi itu, jadi. Bapak Ibu, saya izin pamit ya, udah selesai ya. Dan info usaha yang sudah terverifikasi. Nah, Memiliki visi dan misi Nelci mau bertanya, Bu Nelci, silakan Bu. sama bagi penulis yang ingin menyajikan karya mereka dengan kualitas